Kemudian di antara hal yang harus kita sucikan kalbu kita darinya adalah al-kufur. Kufur dengan berbagai macamnya. Apalagi di zaman sekarang ini yang namanya kekafiran. Na'udzubillah. Ya, benar-benar dipaksakan untuk masuk dalam otak-otak kaum muslimin dan akidah mereka. Adanya sekelompok manusia, orang-orang liberalisme, ya, yang antum tahu kalau yang hidup di sini, bagaimana dakwahnya mereka, dakwah kepada zandaqah, kezindikan, dakwah kepada kufur, luar biasa. Siapa yang dijejal ini? Orang-orang Islam di perguruan Islam. Bagaimana seorang mau punya al-qalbu as-salim kalau dia kalbunya sudah terkotori oleh berbagai macam kekafiran, yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah tapi produk budaya manusia, ya, kufur, sehingga menghinakan ayat-ayat Allah, sehingga tanpa segan-segan menginjak lafzul jalalah, menginjak ayat Al-Quran. Ini buah daripada pendidikan kekufuran. Nabi Muhammad SAW tidak lagi diyakini sebagai seorang yang maksum, bahkan dianggapnya sebagai manusia biasa yang perlu dikritisi. Mana syahadat kita terhadap Rasulullah sebagai Muhammad Rasulullah? Kalau kita memposisikan beliau seperti orang biasa, ya, yakni rukun-rukun iman yang kokoh telah dikotori, diguncang, na'udzubillah, kufur. Kita harus selamatkan kalbu kita daripada kekafiran ini. Kufur secara ringkas dijelaskan oleh para ulama, kufur akbar ada 6 macam. Kufur takdzib, mendustakan, tidak percaya dengan sesuatu yang harus dipercayai terkait dengan Allah, dengan Rasul, dengan kitabullah, dengan malaikat, dengan takdir. Mendustakan ini semua atau salah satunya adalah kufur. Yang kedua, kufur ibah wal istikbar. Kufur dalam bentuk sombong. Sombong yang bagaimana? Tentunya tidak setiap kesombongan dikatakan kufur. Ya, diterangkan oleh para ulama yang dimaksud di sini sebetulnya seseorang tersebut membenarkan, tahu itu yang benar, ya, zahiran batinan, bilisanihi wa qalbi, lahir batin dia sebetulnya tahu itu benar. Wala yanqadu lahu bughdan istikbaran, tapi tidak mau tunduk kepadanya karena benci dan karena sombong dan karena menentang Allah dan Rasul. Semacam hukumnya iblis. Apakah iblis tidak tahu tentang Allah? Iblis tahu sekali. Langsung Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada iblis. Iblis menjawab, dia yakin betul adanya Allah Azza wa Jalla itu lahir batin, tapi dia tidak mau tunduk pada perintah Allah Azza wa Jalla karena benci, sombong, menentang perintah Allah Azza wa Jalla. Ini namanya kufur istikbar. Dan ini pula yang terjadi pada Fir'aun. Jangan disangka Fir'aun tidak tahu kebenaran Nabi Musa. Fir'aun tahu. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari. Ya. Tapi sebetulnya kalbu mereka yakin kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardh. Sungguh Fir'aun, kamu telah tahu tidaklah yang menurunkan bukti-bukti itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi Fir'aun tahu sebetulnya. Tapi kenapa tidak mau tunduk kepada Nabi Musa? Dalam arti mengikutinya. Tidak mau tunduk kepada apa yang dibawa Nabi Musa karena sombong. Dia pun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Begitu pula siapa saja, walaupun dia yakin, percaya dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada kita
tapi dia tidak mau tunduk, sombong, ingkar, dia menentang, benci. Ini namanya kufrul istikbar. Kemudian yang ketiga, asyak, ragu, benar atau tidak benar. Quran ini benar apa tidak benar sebetulnya, dari Allah atau tidak? Ya, ini yang sudah kena syubhat orang-orang itu. Saya jadi seorang muslim mulai ragu. Tadinya ketika kecil tahu Al-Quran kalamullah, waktu kecil menghormati betul Al-Quran, tidak mau Al-Quran diletakkan di lantai, selalu di atas meja, membawanya pun dibawa dengan seperti ini, di dadanya, tidak mau dibawa di tenteng seperti ini. Itu kan waktu kita kecil di desa-desa, ya kan? Diajari orang-orang tua seperti itu dalam rangka apa? Ihtiram terhadap mushaf. Tapi ketika sekolah-sekolah sampai pada perguruan tinggi Islam, mulai dijajali pemikiran-pemikiran kekafiran. Mungkin ada yang seperti mereka akhirnya meyakini Quran bukan kalamullah, tapi hanya produk budaya. Ada pula yang mungkin bingung, sebetulnya ini kalamullah atau tidak. Ya. Cerita-cerita dalam Al-Quran, tapi dia mulai ragu-ragu, jangan-jangan itu hanya cerita. Kaum Nabi Lut yang seperti itu, jangan-jangan hanya cerita, tidak ada kenyataannya, demi ini mengelabuhi manusia. Na'udzubillah. Mulai keraguan-keraguan yang muncul di tengah-tengah umat. Ahibatillah azakumullah. Kita harus sucikan diri kita daripada itu semua. Bersihkan daripada keraguan dan mantapkan keyakinan kita. Karena syak, ragu ini sudah merupakan kekafiran. Ragu saja sudah merupakan kekafiran. Jangankan ragu terhadap kebenaran Al-Quran seluruhnya, satu huruf saja dia ragukan bahwa itu dari Al-Quran atau bukan, ini sudah kufur. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, al-i'rab, berpaling dari Islam, tidak mau dengan Islam dalam arti sesuatu yang dengan itu menjadikan keislamannya sah, nggak mau peduli. Ya, iman atau tidak iman, Quran atau tidak Quran, terserah. Ya, yang penting saya bekerja, yang penting saya menghidupi keluarga saya. Tidak mau peduli dengan itu semua. Orang mau ribut masalah agama, tidak, terserah. Ya, tidak mau peduli. Kalau seorang sampai tidak mau peduli dengan hal yang mesti diyakini bahwa itu daripada dinul Islam, sehingga dia tidak jelas sikapnya, yakin atau tidak, ini i'rab, kufur i'rab. Seperti orang-orang musyrik dulu, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir ketika diperingatkan, qulu la ilaha illallah, tutupi telinganya, sangat mau tahu. Nabi Nuh alaihi wasallam mengajak untuk bertauhid. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Jari-jari mereka tutupkan di telinga mereka, tambah lagi enggak cukup, kain mereka ditutupkan. Enggak mau peduli. Ya, padahal ini seruan untuk mentauhidkan Allah. Enggak mau peduli. Sehingga seorang yang mu'rid seperti ini tentu sudah ya, akan ragu-ragu, tidak yakin, atau yakin tapi tidak mau tunduk, macam-macam. Sehingga i'rab, berpaling dari perkara-perkara yang membuat sahnya iman dia, ini juga merupakan kekafiran. An-nifaq, berikutnya kemunafikan. Kemunafikan itu artinya menyembunyikan kekafiran dengan menampilkan keislaman. Penampilan lahiriahnya sebagai seorang muslim, tapi dalam kalbunya memiliki hal-hal kekafiran seperti yang tadi kita sebutkan. Mungkin dalam kalbunya ada syak, keraguan terhadap kebenaran Islam, kebenaran Allah, Al-Quran, malaikat, kitab, Rasul, ya, atau di dalam kalbunya ada kebencian seperti yang akan disebutkan nanti terhadap Islam. Ini munafik. Jangan disangka seorang munafik atau zindik itu hanya ada di zaman Nabi SAW. Di zaman sekarang pun tidak sedikit dari orang munafik yang berpenampilan muslim,
tapi keyakinan kufur. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam dari macam-macam kekafiran adalah al-juhud. Al-juhud mengingkari. Maksudnya ini, man yatayaqqanu biqalbihi annahu al-haq walakinnahu yaktumul dzalik. Seorang yang sebetulnya yakin dengan kalbunya bahwa ini benar, tapi dia sembunyikan, dan secara lisan dia mengingkari. Wa rubbama harabahu bi banani, terkadang dia juga memerangi dengan tangannya. Jadi ini perbedaannya dengan istikbar. Kalau kufur istikbar yang sombong tadi, dia yakin, lahir batin juga bisa ngomong. Setelah batinnya yakin kebenarannya, lahirnya pun dia juga bisa mengatakan ini benar, tapi dia tidak mau tunduk. Ini istikbar. Kalau juhud, dia sembunyikan. Ya, kekafirannya dia sembunyikan, walaupun sebetulnya sudah yakin benarnya. Dia sembunyikan. Terkadang nampak dari perbuatannya dia memerangi, tapi kita tidak tahu isi kalbunya. Nah, dia yang tahu bagaimana sebetulnya hakikat kalbunya. Nah, ini 6 macam kekafiran, al-kufrul akbar, yang kita harus sucikan diri kita, kalbu kita dari penyakit-penyakit kekafiran. Kemudian kemunafikan, yang tadi kita sebutkan sebagai salah satu kekafiran, itu juga bermacam-macam. Disebutkan oleh para ulama, kemunafikan ada 6 macam. Yang itu al-kufrul akbar, yang bila seorang terjerumus padanya, dia tergolong munafikin, orang-orang munafik. Ya, sehingga jelas kalbunya bukan lagi kalbu al-marid yang sakit, bahkan dia punya al-qalb al-mayyit, kalbu yang telah mati. Di antara 6 macam kemunafikan, yang pertama adalah takdzibur rasul, tidak mempercayai Rasulullah, tidak mengimani bahwa beliau adalah sebagai utusan Allah yang membawa risalah dari Allah untuk disampaikan kepada manusia. Hanya mengatakan dia hanya seorang tokoh historis yang perlu dikritisi. Tidak iman kalau beliau adalah Rasulullah yang maksum. Hanya mengatakan bahwa ini hanya sebagai seorang, ya, yang lain mengatakan hanya tokoh, atau mengatakan hanya seorang penguasa, raja. Takdzibur Rasul, tidak percaya kepada Rasul. Ini kemunafikan. Mungkin secara lahiriah tidak begitu tampak, tapi keyakinan. Takdzib ma jaa bihi Rasul. Yang kedua, mendustakan sebagian apa yang dibawa Rasul, yakni mendustakan ajaran-ajaran beliau, sebagian atau banyak atau sedikit. Nabi SAW datang dengan ajaran yang beliau bawa, ternyata beliau, ya, membawa ajaran tersebut tidak diimani, walaupun dalam sebagian. Tentang syariat jilbab misalnya, tidak yakin jilbab itu wajib. Tentang syariat macam-macam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak yakin. Nah, mendustakan sebagian saja ini sudah kemunafikan. Yang ketiga, bughdur Rasul, benci kepada Rasul. Mungkin dia tahu dan yakin dia adalah utusan Allah, tapi benci. Benci ketika mendengar Rasulullah punya istri banyak. Benci, na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai seorang muslim, ya, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa syariat Allah Azza wa Jalla penuh dengan hikmah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki istri, ya, dengan jumlah tersebut penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Jangan seperti yang dilontarkan oleh orang-orang orientalis. Mudah Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas. Yang kemudian ini diserap oleh sebagian muslimin hanya benci kepada Rasulullah. Benci kepada Rasul, kemunafikan. Hati-hati. Walaupun dia sholat, zakat, orang-orang munafik dulu sholat, zakat terkadang perang, tapi mereka munafik. Munafiki. Hati-hati. Jangan sampai ada rasa benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bughdhu ma ja'a bi Rasul berikutnya, benci terhadap sebagian yang dibawa Rasul. Dibenci saja. Nabi membawa syariat, bermacam macam syariat. Memelihara jenggot, syariat Nabi. Mengangkat pakaian di atas mata kaki, syariat Rasulullah. Dan berbagai macam hukum, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, berbakti pada orang tua, berjihad fisabilillah. Kalau sampai ada yang benci kepada syarat-syarat tersebut, ini kebencian merupakan kemunafikan. Hati-hati, muslimin, bersihkan kalbu daripada kemunafikan. Kalau seorang belum bisa mengamalkan, jangan kemudian membenci. Bahkan dia punya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun kepada Allah karena belum bisa mengamalkan. Jangan sampai dia benci kepada apa yang disyariatkan Rasulullah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum kecuali dengan hikmah. Ya. Hikmah duniawi maupun ukhrawi. Kemudian yang kelima, al-masarratu bin khitab din Rasul. Termasuk kemunafikan adalah seorang merasa senang dengan rendahnya agama Rasulullah. Merasa senang dengan rendahnya agama Rasulullah. Artinya, yakni ketika direndahkan orang, ketika Islam direndahkan orang, dari orang kafir, orang munafik, orang-orang yang musuh Islam merendahkan Islam, dia merasa senang. Ya, longgar dadanya dengan berbagai macam hal itu. Tapi ketika Islam jaya, dia merasa sempit dadanya, tidak senang dengan unggulnya Islam. Ini juga kemunafikan. Jadi yang kelima tadi, merasa senang dengan rendahnya atau ketika Islam direndahkan. Yang keenam, merasa benci ketika Islam unggul. Ketika dinur Rasul, agama Rasul unggul, dia benci, tidak suka. Ini namanya kemunafikan. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, an-nifaqul i'tiqadi, nifaq dalam keyakinan. Kalau seorang sudah terkena salah satu dari 6 ini, dia menjadi seorang munafik. Walaupun dia sholat, zakat dan macam-macam dari amalan-amalan Islam, dia sebagai seorang munafik. Tak ubahnya seperti orang-orang munafik di zaman dulu, yang mereka juga mengucapkan syahadatain, tapi tidak bermanfaat untuk dia. Ketika dia melakukan sholat, zakat, tidak ada manfaatnya untuk dia. Nah, ahibadillah azakumullah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dari kemunafikan ini, karena seperti yang kita katakan, Islam ini telah dan sunnah yang utama telah diperangi dari berbagai macam sisi. Berbagai macam sisi, termasuk yang paling berbahaya adalah mereka yang berusaha untuk menumbuhkan kemunafikan dalam jiwa muslimin dan kekafiran. Maka kita usaha mensisikan kalbu kita.